Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, apa kabar nih teman-teman? Kali ini saya Romakio Kaesaniro dari Unit Kerja Universitas Andalas. Saya akan membahas nih isu pelayanan publik dan proses sistem kerja yang kurang optimal di unit kerja saya. Tentunya hal ini akan berhubungan dengan pembelajaran agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Oleh karena itu, yuk langsung saja kita bahas. Nah, teman-teman, di unit kerja saya mendapatkan 3 isu besar yang menjadi permasalahan saat ini. Nah, ini tentunya berkaitan ya dengan fungsi dan tugas ASN. Apa saja? Tahu tidak teman-teman? Ingat ya, ada 3 fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana kebijakan publik. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. 3 isu penting yang terdapat di unit kerja saya atau di program studi saya adalah yang pertama, jurnal yang tidak dioptimalkan. Jadi terdapat 2 jurnal yang ada di prodi saya, tetapi jurnal ini atau jurnal ilmiah ini tidak dioptimalkan kembali. Yang pertama, itu hanya aktif sampai dengan tahun 2020 dan yang kedua hanya aktif sampai dengan 2021. Nah, untuk tahun ini belum nih dilakukan untuk pengoptimalan kembali. Ini akan berhubungan loh dengan literasi digital. Yang kedua, terkait dengan katalog buku yang tidak ada secara digital di ruang baca program studi. Tentunya ini menjadi permasalahan loh, berhubungan juga dengan literasi digital. Dan yang ketiga adalah komunikasi antar dosen, mahasiswa, dan tendik atau tenaga pendidik yang kurang. Jadi kebanyakan pengumuman atau informasi penting hanya disampaikan secara konvensional melalui mading. Dan ini akan menjadi ketersulitan bagi mahasiswa. Mereka harus datang ke kampus. Ini pun tentunya harus berhubungan dengan literasi digital dan juga pelayanan publik loh. Nah, itu adalah 3 isu penting yang ada di program studi saya atau unit kerja saya. Tentunya ketiga hal tersebut harus berhubungan nih dengan fungsi dan tugas dari ASN. Ketika jurnalnya tidak berjalan, tentunya akan ada nih kebijakan publik yang kurang maksimal dan pelayanan publik yang kurang prima. Nah, kemudian sama halnya seperti katalog buku yang tidak digital. Tentunya ada ketidakoptimalan dalam pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, mengenai komunikasi atau media komunikasi antar mahasiswa, dosen, dan tendik yang kurang maksimal juga akan menandakan pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik yang kurang optimal. Seperti itu. Jadi 3 opsi itu atau 3 isu itu akan digali atau akan saya pilih 1 isu yang bisa menjadi saya berikan solusinya. Yuk kita lihat. Nah, teman-teman, dari ketiga isu tadi akan menghasilkan 3 dampak yang akan muncul jika tidak diselesaikan. Dampak yang pertama terkait dengan jurnal ilmiah yang tidak dioptimalkan. Tentunya hal ini akan membuat mahasiswa dan juga dosen ataupun akademisi dari UNAN dan di luar UNAN kekurangan sumber referensi bacaan. Nah, selain itu, hal ini pun menjadikan wadah kepenulisan untuk publikasi ilmiah di program studi saya tidak akan berjalan maksimal. Tentunya hal ini akan berdampak terkait dengan kualitas di akreditasi nasional maupun internasional pada program studi saya. Yang kedua adalah terkait dengan ruang baca ataupun katalog buku yang tidak ada di ruang baca. Nah, ini semestinya bisa dibuat secara digital, tetapi karena tidak ada, akhirnya mahasiswa tidak fleksibel untuk mencari sumber bacaan di ruang baca tersebut. Tentunya mahasiswa harus datang ke kampus, kemudian mereka harus mendapatkan sesuatu yang mungkin hambatan terkait dengan waktu, terkait dengan materi ataupun energi. Nah, pada masa pandemi seperti ini tentunya ada batasan ketika kita datang ke kampus ataupun ke program studi. Belum lagi jika buku yang dicari tidak ada di dalam ruang baca tersebut. Ini kan menunjukkan ya bahwa mahasiswa akan kekurangan bagaimana terkait dengan referensinya dan juga mahasiswa akan rugi secara waktu, energi, materi dan juga tidak mendukung
untuk kepentingan tulisan atau referensi baik akademisi maupun non-akademisinya, seperti itu. Nah, kemudian dampak yang ketiga jika tidak diselesaikan adalah komunikasi antar dosen, mahasiswa, dan tendik atau tenaga pendidik di program studi terkait bagaimana pengumuman atau informasi disampaikan secara konvensional. Nah, ini melalui suatu wawancara yang saya lakukan melalui salah seorang mahasiswa yang ketika mendapatkan informasi itu harus datang ke mading. Mading ini berada di depan prodi atau program studi di kampus, sehingga mereka harus datang ke kampus untuk mencari informasi. Informasi apa saja sih? Banyak sekali, seperti halnya dengan pengisian RKS, maksud saya KRS, kemudian bimbingan daring, pengumuman sidang proposal, sidang skripsi, kemudian juga ada terkait dengan pengumuman dosen pembimbing, judul proposal yang diterima, dan lain-lain. Ini kan membuat mahasiswa mengalami kendala baik secara akademik dan juga non-akademik jika tidak mendapatkan informasi penting tersebut. Jadi ada beberapa kasus ketika mahasiswa tidak tahu nih jadwal pengisian KRS kapan, kemudian mata kuliah yang harus diambil, akhirnya ia harus tidak mengikuti mata kuliah itu pada semester tertentu itu. Seperti itu, sangat disayangkan ya. Nah, yang tadi kembali lagi melalui salah seorang mahasiswa tersebut, ia mengungkapkan ketika ingin mendapatkan informasi, ya ia harus datang ke kampus, datang ke prodi. Tidak bisa diakses secara digital atau melalui jarak jauh. Nah, semestinya ini bisa menjadi apa? Menjadi solusi dengan penggunaan literasi digital. Itu adalah dampaknya. Nah, kita lanjut yuk mengenai analisis dari USG. Hal ini akan berdasarkan 3 hal penting dari USG. Apa saja ya? Kita lihat nih, yang pertama berdasarkan urgency. Nah, seberapa mendesak sih isu tersebut harus dibahas dan dikaitkan dengan waktu yang tersedia, dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Nah, urgency dilihat dari ketersediaan waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut. Isu komunikasi yang tidak optimal akan memberikan dampak ke semua pihak dan menghalang dalam proses belajar dan mengajar serta urusan administrasi akademik. Nah, dari yang kedua atau bagian yang kedua adalah seriousness. Tentunya seberapa serius sih isu tersebut perlu dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang ditimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa jika permasalahan ini akan menimbulkan akibat atau masalah lainnya, seperti mahasiswa akan sulit menjalankan tugasnya, akhirnya tidak dapat mengontrak mata kuliah tertentu, tidak adanya komunikasi yang jelas untuk bimbingan, dan akhirnya tidak bimbingan, sehingga mahasiswa harus gagal dalam rencana studinya. Tentunya hal ini secara bidang akademis tidak diinginkan oleh semua pihak. Nah, kemudian kita tuh harus tahu juga sebagai dari pelayanan publik atau pelayan publik, kepercayaan masyarakat atau mahasiswa kepada unit kerja kita maupun pada prodi saya maksudnya akan menurun atau bisa saja tercoreng. Nah, kemudian seriousness dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan dan membahayakan sistem atau tidak. Pastinya, komunikasi yang tidak efektif akan menghasilkan produk yang tidak efektif pula. Tentunya, produktivitas kerja mahasiswa dan pelayanan kurang optimal akan mempengaruhi ketidakoptimalan unit kerja. Pada akhirnya, hal ini membahayakan sistem yang selama ini sudah dibangun, benar sekali harus dirusak. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang growth. Seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dan dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan menjadi buruk bila dibiarkan. Nah, jika masalah ini terus dibiarkan, nantinya akan ada nih ketidakpercayaan lagi dari mahasiswa kepada unit kerja dan menjadi ketidakpercayaan yang panjang terus-menerus sehingga pelabelan buruk akan terjadi di unit kerja. Nah, teman-teman, itulah terkait dengan USG dari isu yang saya pilih. Yuk kita lanjut dengan solusi gagasan kreatif dari saya.
Solusinya adalah pengoptimalan kembali media seperti situs, Instagram, YouTube, dan sosialisasi terkait penggunaan media tersebut kepada mahasiswa. Tentunya hal ini akan maksimal dan mahasiswa tidak harus mengeluarkan waktu, energi, dan materi untuk datang ke kampus untuk mencari informasi. Nah, teman-teman harus tahu juga sebenarnya di program studi saya sudah ada loh media tersebut atau sudah disediakan. Tetapi SDM untuk mengelola media tersebut masih berganti-ganti sehingga banyak kekosongan informasi dan ketidakefektifan media tersebut. Oleh karena itu, pengoptimalan ini perlu dilakukan oleh peserta Latsar guna membangun kepercayaan publik dan mengoptimalkan fungsi dan tugas ASN. Nah, itulah teman-teman terkait dengan isu manajemen ASN dan solusi yang dapat dilakukan. Semoga calon ASN dan ASN dapat menjalankan fungsi dan tugas ASN dengan optimal, tentunya sesuai dengan core value ASN berakhlak. Semangat selalu, sobat berakhlak.